Ibadah pada hari ini kami mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah yang esa, memberkati dan mencurahkan damai sejahtera bagi umat yang dikasihinya. Amin. Pembimbing ibadah kita pada pagi ini dari Mazmur nomor 31 ayat 24 sampai 25. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jemaat, silakan duduk. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah ayat firman Tuhan dari Matius 18 ayat 20. Dan saat ini kita yakin Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita ketika kita datang untuk sujud, menyembah, memuliakan Tuhan kita. Tuhan Allah hadir. Jemaat, silakan berdiri. Mari kita naikkan ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Juga kita mengakui segala dosa dan salah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan cukupkan bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur atas kasih setia Tuhan yang selalu menyediakan pengampunan dan pemulihan ketika kami datang mengakui segala dosa pelanggaran yang telah kami lakukan. Tutur kata, perbuatan, bahkan pikiran kami sering menyakiti sesama. Ampuni kami. Mohon Tuhan memberi kami kepekaan hati untuk mampu mendengar suara pimpinan Roh Kudus, agar kami tidak lagi jatuh dalam dosa. Curahkan Roh Kudus-Mu memenuhi jiwa kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam kuat kuasa Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kita dari dosa, mengubah status kita menjadi anak-Nya. Sebagai anak yang hidupnya sudah dipulihkan, kita harus selalu bersyukur, memuji, dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi dengan penuh rasa syukur. Dia Yesus selamat di bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku
Inilah berita anugerah bagi kita yang dengan tulus hati mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Puji Tuhan. Kita bersama-sama hidup seturut dengan firman Tuhan dalam petunjuk hidup baru. Kita baca mulai dari natsnya. 1, 2, 3. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Kita akan membaca ayat Mas bulan November. Kita mulai dari natsnya 1, 2, 3. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Jemaat silakan duduk. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah jaminan kita sebagai ahli waris kerajaan surga, jaminan mulia. Jaminan mulia yang padaku, Yesus Tuhanku, penebusku. Kini ku jadi waris surga.
Sebagai umat yang dikasihinya, mari kita dengan yakin kembali mengikrarkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan bersama-sama menyampaikan rasa syukur dan pergumulan kita dalam doa syafaat. Evangelis Hana akan memimpin kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya layak kami bawa ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih, kemurahan, dan kesetiaan yang terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, secara pribadi, di dalam keluarga kami, pekerjaan dan pelayanan kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Di tengah persekutuan ini ya Tuhan, kami juga datang membawa seluruh permohonan kami. Kami menyerahkan untuk kesehatan kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di tengah kesibukan kami, bahkan di tengah perubahan cuaca yang ada, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh tetap sehat dan kuat. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk rekan-rekan kami, Bapak Ibu jemaat yang mungkin saat ini terbaring di rumah, tidak bisa beribadah karena sakit. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong mereka, Tuhan juga memulihkan mereka. Kami menyerahkan secara khusus ya Tuhan untuk Bu Ai yang saat ini di dalam masa pengobatan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati segala tenaga medis yang akan menangani, Tuhan berkati selalu. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan juga kepada Bu Ai. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk pekerjaan kami masing-masing ya Tuhan. Apapun yang saat ini kami kerjakan, segenap usaha yang saat ini kami bangun, Tuhan memberkati, menolong sehingga boleh berkembang dengan baik. Tuhan juga memberkati kami yang saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga menyediakan bagi kami. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk PHHBK yang saat ini tengah mempersiapkan ibadah dan juga perayaan Natal ya Tuhan. Kami berdoa kiranya persiapan-persiapan yang ada boleh berjalan dengan baik, juga memberkati untuk latihan-latihan yang sudah mulai berlangsung. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat untuk panitia Natal yang saat ini tengah mempersiapkan, sehingga kami rindu ya Tuhan segala persiapan dapat dipersiapkan dengan baik, dan ketika Natal kami juga boleh mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan bersama-sama ya Tuhan untuk pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat, kiranya dengan pemerintahan yang baru juga kami rindu ya Tuhan, pendidikan di kota ini boleh diperhatikan dengan baik, bukan hanya di kota tetapi sampai ke daerah-daerah, ke desa-desa boleh mendapatkan pendidikan yang layak. Tuhan memberkati segala tenaga pendidik yang melayani, kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, sehingga mereka juga boleh mendidik segenap anak-anak yang ada, baik itu secara intelektual dan juga secara karakter. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk badan misi yang ada di Indonesia. Kami menyerahkan secara khusus untuk sekolah-sekolah teologi yang saat ini berfokus ke bidang misi. Kiranya Tuhan memberkati, melalui sekolah-sekolah ini juga boleh membentuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang siap untuk memberitakan Injil Tuhan di ladang yang telah Tuhan persiapkan. Dan terlebih daripada itu, kiranya Tuhan menolong kami, menggerakkan kami untuk boleh menceritakan tentang kasih Tuhan, untuk boleh bermisi kepada sesama kami, mulai dari keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan boleh mendengar dan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Losahana.
Jemaat yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Remaja. Saya persilakan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pujian yang akan kami nyanyikan mengingatkan kita untuk senantiasa memiliki kerinduan selalu dekat dengan Tuhan, sehingga kita akan merasakan kasih-Nya di sepanjang hidup kita. Kiranya pujian ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Yeah.
Terima kasih untuk Komisi Remaja, persembahan pujiannya sangat menguatkan. Selalu dekat dengan Tuhan itu adalah kerinduanku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita terus rindu selalu menghadirkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita? Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh kasih dan selalu ada dalam kehidupan kita. Aku percaya. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati hamba-Mu dan setiap kami, sehingga kami bukan mendengar suara manusia, tetapi suara Tuhan. Biarlah kami memiliki hati seorang hamba, hati yang mau taat, hati yang mau mendengar, hati yang mau melakukan firman Tuhan. Kami berdoa memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini kita dapat datang beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan renungkan dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6.
Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita membaca bergantian bagian firman Tuhan ini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Saya ayat pertama, jemaat ayat yang kedua, demikian kita membaca sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ada beberapa fakta dari kitab Mazmur kalau kita melihat secara keseluruhan. Fakta yang pertama adalah kitab Mazmur ini dikumpulkan kurang lebih 1000 tahun. Jadi untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Mazmur dan penggolongan Mazmur itu dibutuhkan waktu kurang lebih 1000 tahun. Waktu yang boleh dikatakan sangat-sangat lama sekali. Kemudian kalau kita melihat fakta bahwa kitab Mazmur itu terbanyak penulisnya adalah Daud, yaitu 73 teks Ibrani dan 11 teks Septuaginta. Kemudian kitab Mazmur adalah, kalau kita melihat faktanya, adalah kitab yang terpanjang di dalam Alkitab. Dengan demikian kitab Mazmur ini adalah kitab yang sangat-sangat penting dan istimewa sekali. Kalau kita membaca, kita kembali dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ini adalah Mazmur yang pendek, tetapi sangat penting isinya. Mazmur 1 ini ibarat seperti nada. Kalau kita melihat sebuah lagu, atau kita mau main musik, pasti kita mikir, nadanya apa ini? C, D, apalagi musik-musik yang sekarang ini ya, perlu tahu nadanya, dan kitab Mazmur ini seperti nada. Banyak orang mengatakan atau komentator yang berkata bahwa Mazmur 1 ini adalah semacam pintu gerbang untuk memasuki Mazmur-Mazmur selanjutnya. Semacam pintu atau lokasi di mana kalau kita mau masuk ke tempat itu, kita harus masuk dulu melewati yang namanya Mazmur 1 ini. Mazmur ini adalah bercerita tentang banyak hal kalau kita membaca di dalam kitab-kitab Mazmur. Tetapi yang menarik ketika kita membaca Mazmur 1 ini, Mazmur ini dibuka dengan sesuatu yang dicari oleh manusia, yaitu mencari yang namanya kebahagiaan. Mencari kebahagiaan. Di dalam bahasa aslinya bahagia itu esok, yang artinya kepuasan batin. Inilah yang dicari oleh manusia. Bahkan sampai hari ini pun, kalau kita mau jujur, kita mencari kebahagiaan. Banyak konsep-konsep yang ada di dalam dunia ini. Kalau kamu ingin bahagia, berarti kamu harus punya banyak materi. Kalau kamu ingin bahagia, minimal gajimu itu 2 digit. Minimal gajimu itu 7 angka. Baru dikatakan manusia itu bahagia. Itu konsep di dalam dunia ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau ingin bahagia itu, yang penting itu punya relasi yang baik. Di dalam keluarga ada relasi yang baik, di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan ada relasi yang baik. Inilah yang disebut dengan bahagia. Izinkan saya bertanya kepada kita, kebahagiaan yang bagaimana yang saat ini Bapak Ibu impikan di dalam dunia ini?
Kitab Mazmur membuka sesuatu yang menarik yang dicari oleh setiap manusia, yaitu kebahagiaan. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah saat hidupku ingin bahagia. Dalam kitab Mazmur ini kita akan melihat beberapa prinsip yang dijelaskan oleh pemazmur kalau kita ini ingin bahagia. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 2. Bahagia itu berarti hidup yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam bagian ini, pemazmur mengatakan bahwa di dalam dunia ini hanya ada dua jalan, yaitu jalan orang fasik dan jalan orang benar. Tidak ada jalan yang ketiga. Di dalam dunia ini hanya ada satu, yaitu jalan dunia dan jalan firman. Dikatakan seperti itu. Jelas sekali ayat pertama kan berbunyi demikian, berbahagialah orang yang tidak, berbahagialah orang yang tidak, berbahagialah orang yang tidak. Tetapi ada orang yang berbahagia, yaitu ketika orang itu berjumpa dengan apa? Dengan Taurat Tuhan. Yang dimaksud dengan Taurat Tuhan ini bukan bicara soal 5 hukum Musa, kitab Taurat, bukan itu. Yang dimaksud dengan Taurat di sini bukan kitab Perjanjian Lama, bukan. Yang dimaksud di sini adalah, yang dimaksud dengan Taurat itu adalah berjumpa dengan firman Tuhan, keseluruhan firman Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan yang berbahagia itu berjumpa dengan firman Tuhan, itu maksudnya Taurat Tuhan itu maksudnya berjumpa dengan Tuhan. Inilah disebut dengan orang yang berbahagia, karena kebahagiaan itu hasil berjumpa dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan, melalui apa? Melalui Taurat Tuhan, melalui firman Tuhan. Itulah orang yang puas dan orang yang berbahagia. Kitab Roma pasal 4 ayat 6, Paulus juga mengutip apa yang dikatakan oleh Daud, berbunyi demikian. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya, tetapi oleh Allah tentunya. Jadi di sini jelas sekali, orang yang berbahagia, suatu saat kita ingin bahagia, berarti kita ini harus berjumpa dengan Tuhan. Ada orang tua yang mengharapkan anak-anaknya begini. Anak-anak, papa atau mama tidak kepingin tahu sekarang ini cita-citamu apa? Kamu mau jadi apa? Itu urusan yang kesekian. Yang pertama yang kita kepingin tahu sebagai orang tua adalah kamu berjumpa dulu dengan Tuhan. Karena apa? Berjumpa dengan Tuhan itu adalah kunci, pintu gerbang sebuah kebahagiaan yang sejati. Amin. Harusnya hidup kita seperti itu. Di dalam cerita sejarah kuno orang-orang Korea, sejarah kuno orang-orang Korea ada tradisi, yaitu orang Korea, nenek moyang mereka itu kalau pergi ke ladang itu selalu jam 4, jam 5 pagi mereka pergi ke ladang. Mungkin itu sama dengan orang-orang Indonesia sebenarnya, orang-orang lama itu ya, kalau mau kerja ke ladang kan berangkatnya pagi. Bukan karena ladangnya itu jauh, bukan. Tetapi orang-orang Korea ini pergi ke ladang jam 4, jam 5 pagi, alasannya karena di pagi hari udara itu masih segar. Di pagi hari tanah itu dikatakan masih lembek. Kalau mencangkul mungkin tidak perlu terlalu keras. Ya mungkin karena ada embun yang turun ke tanah itu mudah dicangkul, tidak perlu terlalu keras. Lalu pertanyaannya buat kita adalah, ketika kita mengawali hidup kita, seharusnya mengawali hidup kita itu selalu dengan firman Tuhan. Memang saya setuju kalau kita saat teduh tidak harus pagi. Kalau baca firman Tuhan namanya saat teduh itu kan tidak harus pagi, Pak Pendeta. Siang boleh, jam berapapun boleh. Malam mau tidur pun boleh. Boleh.
Tetapi izinkan saya bertanya dari cerita ini, menggambarkan bahwa kalau pagi itu menyegarkan jiwa. Kita bisa di situ bisa ketika pikiran kita masih tenang, masih boleh dalam tanda kutip masih kosong, dan kita punya harapan, kita punya agenda schedule hari ini. Lalu kita awali dengan pintu gerbang Taurat Tuhan, firman Tuhan. Saya yakin disitulah ada kebahagiaan, disitulah ada semacam kayak modal kita untuk menjalani hari ini, yaitu bersama dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan menuntun. Disitulah kita akan mengalami yang disebut dengan kebahagiaan yang sejati. Yaitu ketika kita senantiasa berjumpa dengan Tuhan setiap waktu. Bahkan seorang pendeta dari Amerika, A.W. Tozer, yang banyak juga menulis buku, berkata begini, orang Kristen atau pengikut Yesus yang sejati seharusnya adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Orang Kristen, pengikut Yesus sejati, harusnya orang yang paling berbahagia di dalam dunia ini. Duitnya, bukan bicara orang yang pintar. Tapi menurut A.W. Tozer, seorang pendeta dari Amerika ini mengatakan, karena orang Kristen sudah berjumpa dengan Tuhan, karena orang Kristen sudah berjumpa dengan Sang Pemilik surga, karena orang Kristen sudah mengenal siapa itu pemilik surga itu. Itulah yang harusnya membuat bahagia. Jadi saat kita ingin berbahagia, carilah Tuhan. Kenalah Tuhan. Percayalah. Pasti saudara akan berbahagia. Karena A.W. Tozer mengatakan, orang Kristen sudah berjumpa dengan Yesus yang menebus, Yesus yang mengasihi, maka harusnya kita ini paling berbahagia. Yang kedua, saat kita ingin berbahagia, Kitab Mazmur seperti pintu yang membuka untuk kita bisa masuk menjadi orang yang berbahagia. Orang yang berbahagialah orang yang hidupnya menyukai dan merenungkan firman Tuhan atau Taurat Tuhan dalam bagian ini. Setidaknya ada dua sikap di sini yang ditunjukkan. Yang pertama, orang itu menyukai Taurat Tuhan. Pertama adalah orang itu menyukai Taurat Tuhan. Coba diklikkan, menyukai Taurat Tuhan. Kata menyukai di sini itu bukan hanya tahu, tetapi implikasinya punya perasaan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ibarat seperti anak, kalau kita beri sesuatu, lalu anak itu, coba nih tak pinjem barangmu nih, jangan Pak. Ini kan Papa sudah berikan kepadaku. Aku pinjam. Jangan Pak. Ini masih jadi milikku. Perasaan seperti itulah. Jadi firman Tuhan itu disukai. Seperti barang yang paling berharga. Kalau di dalam catatan Mazmur 119 ayat 72. Pemazmur melantunkan satu pujian begini. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Mazmur 119 ayat 7. Jadi sangat berharga, lebih dari apapun juga. Perasaan seperti itulah yang harus ada di dalam hidup kita. Kalau kita ini ingin disebut orang yang berbahagia, menyukai Taurat Tuhan. Yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, bukan hanya menyukai Taurat Tuhan, tetapi merenungkan Taurat Tuhan itu. Kata merenungkan adalah mengandung implikasi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar bicara kognitif. Direnungkan artinya lalu lenyap, tidak ada berkasnya. Tetapi firman Tuhan itu akan kita terima lalu terus mengiang-iang di dalam hidup kita, di dalam batin kita, dan kita melakukan firman Tuhan itu. Melakukan firman Tuhan itu.
dalam bahasa disiplin rohani memakai bahasa menghidupi firman. Berapa banyak kadang-kadang kita sudah dengar firman Tuhan, tetapi itu lenyap. Kita tidak pernah menghidupi firman Tuhan itu. Kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan itu. Kita tidak pernah mengunyah firman Tuhan itu terus-menerus. Tetapi langsung hilang. Mazmur 1 ini mengatakan bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang berbahagia, bukan menangkap firman Tuhan secara otak saja, tetapi firman Tuhan itu harusnya membangkitkan hidup kita. Tidak hanya saat-saat teduh saja kita merenungkan firman Tuhan, tetapi saat beraktivitas kita mengaplikasikan firman Tuhan. Disitulah orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Sebagai contoh adalah kalau kita ada lalu lintas, lampu merah harus stop, tetapi ada orang yang delujur gitu ya, nyelonong lalu kita tahan gas kita, rem kita nunggu lampu itu sampai hijau, lalu orang itu lewat. Memang kita ketinggalan, tetapi ketika kita merasa saya mentaati peraturan lalu lintas, walaupun tidak dilihat Tuhan, tidak dilihat polisi, di situ ada rasa bahagia. Karena aku menghidupi firman Tuhan, karena aku menghidupi Taurat Tuhan. Orang lain melanggar, orang lain jadi pencemooh, orang lain melakukan jalan yang tidak benar, tetapi aku berjalan dalam terang firman Tuhan. Disinilah dikatakan, itulah orang yang berbahagia. Bukan yang kumpul-kumpul, duduk, bergosip-gosip. Isinya adalah kekecewaan. Isinya adalah hal-hal yang tidak benar. Isinya adalah hal-hal yang tidak membangun. Dan saya tidak ikut itu. Itulah sebenarnya orang yang berbahagia. Tidak duduk dulu, tidak berjalan, tidak kumpul di dalam kumpulan seperti itu. Itulah orang yang berbahagia. Karena ketika kita tidak taat firman Tuhan, hidup kita ini mengalami sakit. Hidup kita ini melanggar firman yang ada di dalam hati kita. Itulah gambaran orang yang tidak berbahagia. Lalu berkat bagi orang yang berbahagia itu apa? Kalau kita memperhatikan ayat 3, orang yang berbahagia itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Ini ada janji berkat Tuhan. Krisis, devaluasi keuangan, pemerintahan baru yang kita tidak tahu bagaimana ke depan. Nasib kita sebagai PNS bagaimana, sebagai ASN bagaimana, sebagai pedagang bagaimana, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita adalah orang yang benar, dikatakan adalah orang yang berbahagia, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Percayalah firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini, Mazmur ini membuka di mana ada kunci kebahagiaan. Memang kadang-kadang daunnya itu mulai lisut-lisut, tetapi orang benar itu sudah tahu bagaimana harus mengatasinya. Karena dia dekat dengan sumber air, dekat dengan firman Tuhan, dekat dengan ibadah, dekat dengan doa, dia akan segar lagi. Krisis apapun, saya ingin tetap menghasilkan buah. Saya akan berbuah, bukan karena kekuatan saya, tetapi karena ada sumber, yaitu saya kenal Tuhan. Kita dipimpin oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Ketika kita ingin bahagia, kita sudah tahu caranya. Kita sudah tahu prinsipnya. Mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan.
Itulah sebenarnya kebahagiaan yang sejati. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami, untuk kami tahu kemana ketika kami ingin hidup kami bahagia. Apapun pergumulan hidup kami, sertai kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu saja yang menuntun hidup kami. Biarlah kami meninggalkan berjalan, duduk, dan melakukan hal-hal yang merupakan kehidupan dunia, kehidupan orang-orang fasik. Tetapi kami ingin menjadi orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus, orang yang senantiasa dikuduskan untuk kami tahu bahwa kami adalah orang yang paling berbahagia karena Yesuslah yang membuat kami berbahagia. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita datang membawa persembahan kita dengan didasari oleh firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Penuh sukacita, kita menyerahkan persembahan dan kita memuji Tuhan. Jangan kamu khawatir. Jangan
kita serahkan dalam doa persembahan kita. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur membawa persembahan ini. Kuduskan persembahan ini ya Bapa, untuk pelayanan di gereja, bahkan bisa menjadi berkat yang lebih luas lagi. Berkati dengan hikmat para penatua yang mengelolanya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus dan menyaksikan peneguhan sidi serta baptisan kudus. Kepada Bapak Pendeta Suhartoyo, saya persilakan. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan baptisan anak terlebih dahulu. Saya persilakan baptisan anak, yaitu anak Darren Gevariel Sambelan. Bisa maju ke depan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dengarkanlah pernyataan firman Tuhan. Allah memberikan perjanjiannya kepada orang percaya, termasuk juga kepada anak-anak. Tuhan sendiri berfirman, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Demikian pernyataan-pernyataan firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita bahwa anak-anak pun adalah anak-anak perjanjian yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Sebagai orang tua yang membawa anak-anaknya maju ke depan, kita ingin mendengar tekad dan janji sebagai orang tua. Karena anak mereka yang mereka kasih akan diserahkan ke dalam Tuhan, akan dibaptiskan. Mereka harus mengucapkan tekad dan janji. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa meskipun anak-anak dikandung dan diperanakkan dalam dosa, tetapi sesuai dengan firman Tuhan mereka mendapat bagian dalam janji keselamatan Yesus Kristus? Apakah Bapak Ibu bersedia menjadi teladan iman dalam kesetiaan, pelayanan, dan kehidupan rohani? Dan dengan pertolongan Tuhan, melaksanakan firman Tuhan dalam perbuatan nyata, sehingga mereka mempunyai dasar teguh bagi iman perbuatan. Berjanjikah Bapak Ibu untuk mengajar anak-anak seperti kebenaran Allah dengan perkembangan pengetahuan dan dibimbing untuk hidup rajin berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti kebaktian sekolah minggu? Mereka mendapat pengertian tentang makna baptisan sendiri dan disidi. Apakah jawaban Bapak dan Ibu Roy Sambelan dan Ibu Felicia Padang, apa jawabmu? Ya, kami bersedia. Kita sudah mendengar komitmen dan janji dari orang tua, maka saya sebagai hamba Tuhan akan membaptiskan adik kita Darren.
Darren Gevarial Sampelan, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat semuanya bangkit berdiri. Saya akan memberikan berkat kepada Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bisa menghadap jemaat. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Roy dan Ibu Felicia Ladang. Mereka sudah menyerahkan anaknya dan membaptiskan anaknya kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya Penatua Vina Natalia akan menyerahkan surat baptis. Di sini, Pak, sini dulu. Ya, ambil gambarnya dari sana. Ya. Hadap sana? Ya, hadap. Oke, bentar, berikan aplaus lagi. Ya. Boleh duduk kembali, Pak. Selanjutnya kita akan mengikuti upacara baptisan dewasa dan CD, ya. Di dalam formula memang beda, tetapi di dalam pernyataan tekad dan janji. Jadi saya jadikan satu. Saya panggil untuk yang baptis dewasa, yaitu Grasilda Anastasia Putri. Silakan maju ke depan di sini. Panggilannya Sisil, ya. Oh, Sisil, sini. Ya. Supaya nanti kalau di sana, oh Sisil selamat ya. Kalau Grasilda Anastasia Putri, bisa menghadap sini. Ya. Selanjutnya adalah CD akan diterima oleh Oktaviani Imelda Fangidae. Panggilannya Fani, ya. Makanya ternyata namanya Oktaviani Imelda Fangidae. Kalau Fangidae ya sudah kenal, ya. Selanjutnya yang akan menerima CD Joshua Sakitira. Ini ya, Joshua Sakitira. Kita sudah tahu anaknya Penatua Henry Estira. Selanjutnya Daniel Michael Limway Chandra Wirok ya. Maafkan ya, ini bahasa Perancis katanya. Jadi mungkin saya kurang fasih ya. Betul ya, Pirok. Salah, apa? Pirok. Waduh. Ada itunya memang ada kayak apanya gitu ya. Oke, yang penting kita kan sudah tahu maksudnya, ya enggak salah. Oke. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita hari ini membawa anak-anak kita, mereka akan dibaptis dan disidi. Tentunya kita tahu bahwa baptisan itu adalah perintah Tuhan. Baptisan itu perintah Tuhan. Untuk Grasilda Anastasia Putri yang akan dibaptis. Baptisan itu tanda pertobatan. Baptisan itu tanda percaya. Baptisan itu tanda ketaatan. Baptisan itu sebuah kesaksian. Ya. Kenapa perlu dibaptis? Karena punya peran seperti itu. Allah memanggil kita sebagai anak-anaknya untuk dibaptis. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, itulah baptisan. Selanjutnya 3 orang ini akan mengikuti upacara yang namanya sidi. Jadi kenapa sidi? Karena dulu mereka sudah dibawa untuk mengikuti baptisan anak. Hari ini setelah mereka sesuai tata gereja cukup umur, kemudian mengikuti katekesasi, mengikuti materi-materi yang disampaikan, yang sudah diatur oleh Sinode GKT, dan mereka sudah mengambil komitmen. Mereka salah satu komitmennya adalah mereka sudah belajar untuk menjawab pertanyaan EE. Mereka yakin kalau hari ini mereka pulang ke surga, mereka akan ke surga. Tidak ada keraguan. Biarlah ketekatan itu ada di dalam diri anak-anak kita, sehingga mereka sampai nanti maut memisahkan, mereka tetap di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya tetap rindu kalian yang berdiri ini menyampaikan tekad dan janjinya, ya, tekad dan janjinya. Dengarkanlah 4 pertanyaan ini. Nanti setiap kita bisa menjawab, ya. Apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekalik langit dan bumi, dan segala isinya? Percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, apakah saudara-saudari percaya bahwa saudara-saudari mulanya adalah orang berdosa? Berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, sehingga dosa itu membuat saudara menderita. Namun, ketika saudara menerima Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, melaluinya saudara-saudari menerima pengampunan. Yang ketiga, apakah saudara-saudari bersedia dengan segenap hati hidup secara Kristen, menguduskan hari Tuhan dan berbakti kepadanya, membaca, merenungkan Alkitab, berdoa, menerima perjamuan kudus, di dalam segala keadaan tetap percaya kepada Kristus? Yang keempat, apakah saudara-saudari bersedia untuk setia kepada Tuhan melalui gerejanya dengan berbakti, memberikan persembahan, ikut ambil bagian dalam pelayanan dengan segenap hati, berdoa, mendukung semua aktivitas gereja? Apakah jawaban saudari Grasilda Anastasia Putri? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban dari saudari Oktaviani Imelda Fangidae? Iya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Joshua Saketira? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban dari saudara Daniel Michael Lim Wei Chen Chandra Piruk? Ya, saya percaya dan bersedia. Baik, ya. Saya akan membaptis dulu. Yang berlutut di hadapan Tuhan dan jemaatnya pagi hari ini, yang akan menerima baptisan dewasa, saudari Grasilda Anastasia Putri. Saudari Grasilda Anastasia Putri, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya baptiskan engkau. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Saudari Oktaviani
Imelda Vangidae, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Saudara Yosua Sakitira, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Saudara Daniel Michael Lim Wei Chen Chandra Piruk, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Mari kita sambut dengan aplaus. Kita berdiri, kita sambut dengan aplaus. Saudara-saudari yang di hadapan kita dengan resmi menjadi anggota Gereja Kristus Tuhan Jemaat Ampenan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kalian bisa menghadap ke Pak Pendeta. Ya, kita akan menerima berkat dulu ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bisa menghadap ke jemaat. Selanjutnya Penatua Vina Natalia akan menyerahkan surat baptis dan surat sidi. Ada yang saya lupa ini dan tidak boleh lupa, bahwa mereka sampai hari ini semua karena ada tokoh-tokoh yang di balik layar yang sudah membesarkan. Kalau dulu menggendong mungkin ke gereja, ke depan mimbar untuk dibaptis, dan sekarang ini mereka ingin melepaskan anak mereka untuk berjuang dalam perjuangan iman. Saya mengundang kalau ada orang tua dari Sisil bisa berdiri atau wakil. Oh, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Agus dan Ibu Kadek. Saya undang orang tua dari Fani, Bapak Martin, sekeluarga semuanya. Keluarga Pak Martin supaya tahu, berdiri semuanya. Ya, kita berikan. Saya mengundang untuk orang tua dari Joshua Sakitira bisa berdiri. Kita berikan aplaus kepada mereka. Ya. Saya mengundang orang tua dari Daniel untuk berdiri. Kita berikan tepuk tangan ya untuk Ibu Indah. Ya. Nanti sampai di sana boleh peluk-pelukan ya, boleh nangis. Oke, silakan duduk kembali ya. Kita senang sekali, silakan boleh duduk kembali. Ya, kalian boleh duduk kembali. Mereka adalah karena orang tua begitu mengasihi mereka. Dan tugas kita, kalau kita punya anak cucu lah, kita selalu ngingetkan, ayo kapan kamu dibaptis, ayo kapan kamu disidi. Ingatkan seperti itu ya, ingatkan seperti itu. Karena tanggung jawab orang tua itu seperti itu, bukan hanya melahirkan, membesarkan, tetapi menyerahkan kembali kepada Tuhan. Itu yang penting. Selanjutnya kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita akan mengikutinya. Saya mengundang pelayan jamuan, para penatua untuk maju ke depan.
untuk mempersiapkan perjamuan kudus kita pagi hari ini. Silakan Bapak Danu dan Pak Septia bisa membuka meja perjamuan. Jemaat yang mengasihi Tuhan, perjamuan kudus yang kita lakukan ini adalah perintah Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah kamu setiap kali kamu meminumnya atau makan menjadi peringatan bahwa Tuhan sudah berkorban akan datang kembali. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, perjamuan kudus yang kita lakukan ini mempunyai 3 makna. Yang pertama, mengingat penderitaan Tuhan di masa yang lalu. Tuhan sudah mati berkorban untuk menebus dosa kita. Perjamuan kudus juga punya makna hari ini, bahwa kita ini adalah sesama anggota tubuh Kristus. Maka kita harus saling mengasihi, mengembangkan hidup peduli daripada menghakimi, mengembangkan hidup memberi daripada menerima saja. Belajar untuk mengasihi orang-orang lain. Yang ketiga, perjamuan kudus mempunyai makna pengharapan akan kedatangan Tuhan di masa yang akan datang. Dengan mengikuti perjamuan kudus, maka kita mengharapkan akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Mari sebelum kita mengikuti perjamuan kudus lebih dalam, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama untuk perjamuan kudus ini. Ya Allah, Bapa kami, Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, hiburkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kiranya melalui roti dan cawan anggur ini, kami dikuatkan secara rohani. Dan bersama dengan seluruh orang kudus kami disatukan dengan Kristus Putra-Mu. Dan tetap setia di dalam pengharapan dan kasih kami. Kumpulkanlah seluruh gereja-Mu ya Tuhan ke dalam kemuliaan kerajaan-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk senantiasa meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini ya Tuhan kami mohon, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, kami dapat bertambah-tambah dalam anugerah-Mu, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berikanlah kami iman yang teguh, karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapat kekuatan di dalam memikul salib-Mu, dan menyebut Engkau sebagai Tuhan kami dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami yang sebenarnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bahaya. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atas cawan itu, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini,
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Sebagai hamba Tuhan, saya tetap mengingatkan bahwa perjamuan kudus ini boleh diikuti bagi mereka yang sudah menerima baptisan dewasa, dan mereka yang sudah menerima baptisan anak dan setelah dewasa disidi, dan yang lebih penting adalah bagi mereka yang sudah mempersiapkan diri dengan baik. Baik itu anggota GKT yang penan maupun anggota gereja lain, kami mengundang untuk bisa mengikutinya. Mari bersama-sama bagi kita yang sudah siap, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita pujikan roti hidup jiwa, dan kita akan menerima roti dan anggur yang akan dibagikan oleh penatua. Darahnya tercurah untuk kita. Sudah. Darahnya tercurah untuk kita. Cawan mengingatku selamanya. Musik terus mengalun dengan lembut. Kita semuanya mengambil sikap berdoa. Berdoa bersyukur untuk pengorbanan dan kasih Tuhan. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan kasih Tuhan. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan kasih Tuhan. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita persiapkan roti di tangan kanan kita. Kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan." Mari kita persiapkan
anggur di tangan kanan kita. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan syukur, silakan minum. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau dalam waktu yang singkat saya mengajak kita untuk berdoa. Kalau jemaat ada pergumulan-pergumulan pribadi, berdoalah di rumah Tuhan. Mohonlah kepada Tuhan. Bukan hanya mohon dikabulkan, mohon dikuatkan untuk melewati masa-masa menantikan jawaban Tuhan. Silakan jemaat dengan suara senyap berdoa secara pribadi. Kami percaya dan kami yakin Engkau sudah mendengar seru doa anak-anak-Mu ya Bapa. Mereka memang tidak mengangkat tangan di depan kami. Mereka tidak maju ke depan altar, tetapi mereka membawa hati dan hidup mereka kepadamu ya Bapa. Itu lebih dari segalanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan menerima penyerahan doa-doa kami semuanya, supaya kami bisa melewati hari-hari ini dengan kebahagiaan yang sejati. Karena kami sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah mendapatkan surga buat hidup kami yang akan datang. Bahkan hidup kami senantiasa dipimpin, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan firman Tuhan, dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang akan menguasai dan mengatur, menjadi pelita di dalam perjalanan hidup kami. Berkati hamba-Mu dan segenap umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap dengan sikap berdiri. Penatua akan menutup kembali meja perjamuan. Penatua yang lain bisa duduk kembali. Kita akan akhiri dengan pujian doksologi yang menjadi puncak dari ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh
berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kasih yang abadi, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh, ibadah selesai.